Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Ayudhya Hoirunisa, bisa dipanggil Kak Chandra, dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini Kak Chandra sedang melakukan PLP, membantu Bu Anggun dalam mengajar bahasa Indonesia. Sebelum lanjut ke materi, Kak Chandra ingin mengingatkan adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, Kak Chandra ingin menjelaskan materi mengenai teks prosedur. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan struktur dan ciri kebahasaan dari teks prosedur. Dalam membuat atau melakukan sesuatu, tentunya kita membutuhkan langkah-langkah atau cara agar tujuan kita dapat tercapai dengan baik. Jadi, pengertian teks prosedur yaitu merupakan teks yang memuat langkah-langkah atau cara agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Nah, teks prosedur ini membantu kita dalam melakukan atau membuat sesuatu agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama yaitu teks prosedur berisi langkah-langkah. Nah, langkah-langkah dalam teks prosedur ini berupa poin-poin ataupun paragraf. Yang kedua yaitu teks prosedur bersifat informatif. Kenapa teks prosedur bersifat informatif? Karena teks prosedur menginformasikan cara melakukan atau membuat sesuatu. Nah, yang ketiga yaitu teks prosedur bersifat objektif. Teks prosedur merupakan hasil dari data atau kenyataan, jadi bukan merupakan opini atau pendapat orang lain. Yang keempat yaitu teks prosedur menggunakan kalimat imperatif. Tentunya adik-adik di sini sudah paham kan apa itu kalimat imperatif. Jadi, kalimat imperatif merupakan kalimat perintah untuk menyarankan atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Yang kelima yaitu teks prosedur menggunakan kata kerja aktif. Tentunya sudah paham kan perbedaan dari kata kerja aktif dan kata kerja pasif? Jadi, kata kerja aktif digunakan untuk menjelaskan aktivitas yang dilakukan subjek sebagai seseorang. Biasanya kata kerja aktif ini diberi imbuhan me atau ber di awal kata. Sedangkan kalau kata kerja pasif ini diberi imbuhan i di akhir kata. Seperti itu ya. Lalu ciri yang keenam yaitu menggunakan konjungsi sebagai penunjuk urutan. Konjungsi sebagai penunjuk urutan ini contohnya kata hubung, selanjutnya, kemudian, lalu, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu teks prosedur menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian, waktu, tempat, dan cara. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan penomoran. Penomoran ini sangat dibutuhkan dalam teks prosedur karena sesuai dengan sifat teks prosedur yaitu langkah-langkahnya harus sistematis. Jadi bisa ditandai dalam penomoran tersebut. Selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur teks prosedur. Ada 3 struktur teks prosedur di sini. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Tujuan yaitu pengantar topik yang akan dijelaskan dalam teks. Misalnya Kak Chandra ambil contoh teks prosedur cara membuat nasi goreng. Jadi biasanya sebelum adanya langkah-langkah tentunya ada pengantar sebelum langkah tersebut. Misalnya nasi goreng merupakan sebuah makanan berupa nasi yang digoreng menggunakan minyak goreng atau margarin atau mentega, kemudian diberi bumbu-bumbu seperti kecap manis, garam, bawang putih, bawang merah, dan lain-lain.
ingin tahu bagaimana langkah-langkahnya, simak resep berikut ini. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu struktur langkah-langkah. Nah, jadi langkah-langkah ini berupa perincian petunjuk langkah-langkah yang harus dilalui secara detail dan sistematis tentunya, yang disarankan kepada pembaca agar prosedur dapat berjalan dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah struktur penegasan ulang. Struktur penegasan ulang ini berupa harapan atau manfaat apabila teks prosedur atau petunjuk-petunjuk dapat dijalankan dengan baik. Biasanya ditandai dengan kalimat kesimpulan atau saran penyajian. Misalnya, nasi goreng lebih nikmat bila dinikmati hangat-hangat. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Seperti itu. Nah, kali ini Kak Chandra mengambil contoh teks prosedur. Ada yang tahu ini apa? Mungkin di awal pandemi minuman ini sangat viral ya, dan sebagian besar dari kalian mungkin sudah pernah mencoba membuat. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ini adalah kopi dalgona. Jadi Kak Chandra mengambil contoh resep dalgona coffee atau kopi dalgona ala rumahan. Kak Chandra ingin mengetahui kemampuan kalian dalam mengidentifikasi struktur dari teks prosedur. Dalam teks prosedur ini, yang mana yang menunjukkan struktur tujuan? Ya, benar sekali. Tentunya struktur tujuan ini berada di awal, yaitu berasal dari Korea Selatan. Kopi dalgona terbuat dari kopi bubuk, gula pasir, dan susu putih yang ditambahkan dengan es batu. Keunikannya, kopi dalgona memiliki foam kental yang berasal dari adonan kopi yang diaduk sebanyak 400 kali. Benarkah begitu? Langsung saja berikut resep dan cara membuat dalgona coffee yang telah dipraktekkan oleh puluhan ribu pengguna sosial media ini. Seperti itu ya. Dan yang kedua adalah struktur langkah-langkah. Tentunya sudah tahu kan yang mana yang menunjukkan struktur langkah-langkah. Adanya penomoran, kemudian adanya konjungsi yang menunjukkan urutan atau bisa disebut dengan konjungsi temporal, dan adanya kalimat imperatif. Nah, dalam struktur langkah-langkah ini, yang mana yang menunjukkan kalimat imperatif? Ada kata campurkan, siapkan, tuangkan, seperti itu ya. Kemudian yang menunjukkan konjungsi temporal, ya, kata selanjutnya. Kemudian sudah tahu kan yang penomoran, yaitu nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dalam struktur teks prosedur ada yang namanya struktur penegasan ulang, yaitu berada di akhir teks. Itulah cara membuat dalgona coffee tanpa menggunakan mixer atau menggunakan whisk atau pengocok telur ala 5 warna. Mudah bukan? Selamat mencoba ya. Sudah paham bukan? Yang mana struktur dan ciri teks prosedur. Nah, jika sudah mengerti, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama yaitu adanya kalimat imperatif, yaitu kalimat yang memuat perintah, biasanya ditandai dengan adanya imbuhan i, lah, atau kan di akhir kata. Contohnya seperti yang ada pada teks prosedur tadi, apa? Campurkan, tuangkan, dan siapkan. Yang kedua yaitu adanya konjungsi temporal. Sudah tahu kan konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang menunjukkan urutan atau penunjuk waktu. Contohnya selanjutnya, lalu, kemudian, dan lain-lain. Kemudian kaidah kebahasaan selanjutnya adanya verba material dan tingkah laku. Verba material dan tingkah laku ini merupakan sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik
kemudian diungkapkan atau dilakukan. Contohnya seperti tadi, tuangkan, campurkan atau kocok, seperti itu. Selanjutnya yaitu adanya partisipan manusia. Jadi merupakan semua manusia yang ikut serta atau keterlibatan manusia dalam teks prosedur. Selanjutnya adanya pernyataan persuasif atau ajakan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu yang ada dalam teks prosedur tersebut. Selanjutnya yaitu adanya konjungsi penjumlahan atau kata hubung urutan penjumlahan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu deskripsi alat, berupa deskripsi atau penjelasan tentang gambaran alat yang digunakan dalam teks prosedur. Nah, dari penjelasan materi teks prosedur ini, Kak Chandra harap adik-adik sudah mengerti mengenai teks prosedur. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.